Pesta Rakyat Simpedes Makassar tidak hanya menyuguhkan hiburan atau bagi-bagi hadiah, tapi di sini juga ada bagi-bagi ilmu loh. Ada beberapa kelas dan workshop yang bisa kamu ikuti agar kamu bisa makin pede buat kembangin usaha UMKM-mu. Pemateri yang dihadirkan pun dijamin handal nih untuk bantu UMKM agar bisa naik kelas. Peserta juga bisa konsultasi secara langsung dengan pemateri. Cuma di Pesta Rakyat Simpedes Makassar bisa dapat ilmu berbisnis secara gratis. Pesta Rakyat Simpedes Makassar, PD Berbisnis bersama BRI. Luar biasa sekali, Anda masih bersama kami di Pesta Rakyat Simpedes Makassar. Apa? PD memimpin perubahan. Yes. Masih semangat ya. Masih dong, malam Keren mingguan nih. bareng kita ya. Seperti yang kita lihat di tayangan tadi bahwa memang di setiap kotanya kita selalu ada yang namanya itu panggung ilmunya. Jadi di sesi ini buat teman-teman UMKM semuanya yang mungkin saat ini sedang membangun atau merintis usaha, Ya. perlu tips-tips penting bagaimana supaya bisnisnya ini semakin berkembang lebih lagi. Inilah saatnya. Ahlinya sudah kita hadirkan ya, dan Betul. malam hari ini tidak cuma bertabur bintang di panggung bintang, panggung ilmu kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa sekali. Monggo kalau mau dicatat silahkan, karena malam hari kita akan membahas topik yang lagi happening banget ya. Tommy juga penasaran banget, kira-kira beberapa tahun ke depan ya, netizen-netizen itu akan se-glowing apa? Asik. Karena apa? Kita akan membahas tentang peluang bisnis produk kecantikan. Siapa yang di sini udah rajin skincarean? Ayo, siapa yang rajin? Oh. Nah, ini pakar-pakarnya Gak apa-apa, nih ya. kita jomblo dalam keadaan glowing ya guys ya. Asik. Oke, langsung saja kita perkenalkan satu persatu narasumber yang akan berbagi ilmu dengan kita hari ini. Selamat malam untuk Bapak Septian Chow. Selamat Ya, malam. beliau adalah konsultan manajemen. Kemudian di tengah ada Nona cantik, ya. Ada Tasya Nur Medina, seorang public figure tentunya yang juga membangun usaha di bidang fashion dan kecantikan dengan nama Zam Cosmetics dan Mechanism. Betul, Zam Squad mana suaranya Zam Squad? Lanjut. Dan yang di ujung sana juga ada ibu dokter yang sangat cantik dan glowingnya luar biasa. Tahu siapa? Wah, Ibu Dokter Ayu Nur Mulyawati Hanafi selaku owner Arayu Aesthetic Clinic. Wah, ini Mana nih penontonnya Arayu bersama. Lovers? Mana? Wah, Iya. pasien-pasiennya Oh banyak ini. Arayu Lovers. Oke, mungkin ke Pak Septian Chow terlebih dahulu nih sebagai expertise gitu ya. Sebenarnya perkembangan tren bisnis produk kecantikan sekarang ini kayak gimana? Kalau kita berbicara soal produk kecantikan, kita akan selalu membahas tentang tidak hanya makeup saja tapi juga skincare. Trennya seperti apa sih Pak Septian? Trennya ke depan akan selalu naik ya. Dulu orang itu pengen putih. Mungkin ada yang ya mungkin dulu masih yang abal-abal. Sekarang orang pengen glowing. Trennya terus berubah. Saya membaca dan melihat riset, katanya ke depan itu ada namanya glassy skin. Jadi yang glass banget gitu ya. Bening gitu ya, Iya. seperti kaca. Ini didorong karena setiap kita hidup di dua dunia. Dunia nyata dan dunia sosmed. Iya kan? Sosmed ini butuh banget wajah-wajah yang berkilau. Iya. Flawless. Wih, kadang-kadang kalau di dunia nyatanya malah pendiam, tapi kalau di ini wah Ya. luar biasa story-storynya ya. Iya. Karena dunia yang luar biasa seperti ini, kalau teman-teman nih ya, pemirsa Kompas TV, Sobat BRI dan juga warga Makassar pengen memulai usaha tentang produk kecantikan, gimana mulainya nih? Secara singkat Pak Septian. Usul saya supaya tanpa modal jualan dulu. Jadi reseller dulu. Wah, jadi reseller sebelah-sebelah ini nih. Udah tanpa modal itu dan minim resiko. Nanti kalau sudah terbukti jago jualan baru deh boleh memikirkan brand atau menjadi mitra dari kakak-kakak di sebelah. Ini yang paling Oke. aman. Jadi paling aman boleh tuh jualan dulu jadi reseller Benar. dulu. Gitu. Thank you Pak Septian Chow untuk sedikit flashback gitu ya bagaimana perkembangan tren produk kecantikan dan memulainya gimana gitu ya. Lanjut Nit. Oke, nah berikutnya untuk Tasya. Sebagai seorang public figure gitu ya. Terus kemudian akhirnya terjun dan tertarik untuk membuka bisnis di dunia kecantikan dan juga fashion. Itu awal muasalnya tuh dari mana sih? Ya, sebelumnya mau nyapa teman-teman di Makassar. Agak Kareba.
Baji-baji, aku selalu cinta sama Makassar karena aku suka semua makanan dari Makassar. Setuju, enak banget. Tepuk tangan dong. Cowoknya, oh cowoknya. Jadi kalau ditanya awal mulanya kebetulan aku kan punya bisnis di Mekanism Clothing Line itu bareng sama adikku Saskia Meka. Dan sampai akhirnya aku berpikir ke kosmetik, ternyata kalau mau bikin satu tempat yang one stop shopping, itu adalah aku sama adikku punya clothing line tuh ada 3 gitu. Terus apa ya yang pada akhirnya memang orang-orang butuh gitu kan. Ya ternyata skincare dan kebetulan di Zam Kosmetik ini itu 7 anak mama plus mama dan papa kita bersama-sama membangun bisnis kosmetik ini. Wow. Gitu. Jadi apakah karena mungkin saudaranya ya karena memang kosmetik adalah kebutuhan yang Justru utama karena gitu sekarang. adik-adik aku ini kan punya kulit yang berbeda-beda. Nggak perlu nyari contoh dari mana lagi karena kulit Tasya itu termasuk yang kering. Kulitnya Saskia beda lagi, nanti adikku yang nomor 7 beda lagi, mamahku beda lagi. Jadi memang udah ada satu case yang akhirnya pada akhirnya kita carinya dari situ gitu. Oh, berangkat Nggak dari perlu kisah pakai keluarga sendiri. artis lain, udah pakai itu aja Keluarga gitu. sendiri. Nah gitu. Benar, benar. Gitu ya. Luar biasa loh, ini udah kalau ngomongin soal Zam Kosmetik sendiri udah halal kosmetik dan juga skincare yang udah certified MUI juga gitu ya. Sasarannya siapa sih secara singkat, target market atau Zam Squad itu siapa aja sih sebenarnya? Sasarannya teman-teman semua yang ada di sini dan aku selalu punya prinsip mau cantik itu jangan mahal. Asik, bener kan? Mau cantik jangan mahal. Masa kita mau glowing harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, Iya. tapi dengan produk yang harganya bisa 100.000 atau di bawah itu kita bisa cantik, kenapa enggak? Bukan berarti harus membeli brand luar Iya. biar kita bisa cantik, tapi brand lokal bisa membuat kita jauh lebih cantik. Luar biasa. Keren, Tepuk tangan dong buat Tasya ya. Jadi Pride, local pride ya. Ini aku Baik. jadi penasaran sama Ibu Dokter nih Tom. Ini kan memang kalau kita perhatikan itu klinik dan juga produk kecantikan ini tuh semakin menjamur gitu ya Bu Dokter ya. Nah bagaimana cara mensiasati persaingan tersebut? Betul. Meraih hati Arayu lovers dengan persaingan yang luar biasa. Iya. Luar biasa ya. Jadi pertama-tama sih sebenarnya supaya brand kita tetap eksis itu adalah kita harus punya personal branding dulu yang kuat ya. Jadi personal branding itu adalah gimana kita melekatkan suatu image terhadap produk kita atau klinik kita seperti itu. Jadi kita memberikan kesan kepada orang bahwa kalau kamu mendengar kata Arayu kamu ingat apa sih gitu loh. Jadi dari awal kita membuka klinik kecantikan dan memformulasikan produk itu kita selalu orientasinya adalah hasil. Jadi kita punya tagline nih, Arayu hasilnya nyata gitu ya. Jadi semua orang yang entah mukanya bermasalah atau nggak bermasalah, cuman pengen glowing gitu ya, ke Arayu kita usahain gimana caranya pulang-pulang glowing, PPG gitu ya. Seperti itu. Pulang-pulang glowing. Oh, iya, benar. Iya. Tommy juga malam hari juga cukup glowing ya, cukup dengan air wudhu, alhamdulillah ya. Oke, Dokter Ayu, kalau berbicara soal produk kecantikan dan juga skincare, izin itu penting sekali, apalagi keamanan untuk Arayu lovers gitu ya. Boleh nggak sih persiapannya seperti apa untuk meluncurkan produk, kemudian izin dan juga sertifikasinya seperti apa, bahkan membuka klinik kecantikan dari Arayu ini sendiri nih? Jadi untuk izin sendiri ya, sebenarnya regulasi setiap waktu tuh kadang-kadang berubah-ubah ya, tergantung. Jadi pertama-tama itu adalah kita harus punya sertifikasi merek gitu. Jadi kita bikin sertifikasi merek di Haki gitu ya, misalnya Arayu gitu ya. Terus habis itu bikin izin usaha gitu ya, izin usaha, kemudian juga bikin kayak situs siup gitu ya, itu kayaknya banyak banget deh. Pokoknya kalau misalnya pengen buka klinik, itu ya mungkin bisa konsultasi ke PTSP gitu ya untuk izin klinik itu sendiri. Adapun sertifikasinya ya kita tetap harus sesuai dengan kompetensi. Jadi dokter mengerjakan kompetensi dokter, perawat mengerjakan kompetensi perawat dan lain sebagainya, seperti itu sih. Pengen lihat bagaimana meluncur aja ke Hasanuddin 61 kalau nggak salah ya. Kenapa? Hasanuddin 61 ya kalau nggak salah. Iya, alamatnya, benar-benar. Hasan, betul. Yang pengen piko, yang pengen treatment scar gitu ya. Apakah goresan-goresan di hati juga bisa di treatment? Oh, itu susah ya. Itu agak Enggak ya, baik. jadi curhat. Pak Setian mungkin terakhir.
kita Oke. lagi membahas tren produk kecantikan dan juga skincare. Baik. Kedepannya seperti apa dan kenapa ya Sobat BRI dan juga pemirsa Kompas TV, kalau misalnya pengen membuka usaha di skincare, kenapa mereka mau join juga? Silakan. Peluangnya seperti apa dan kenapa mereka ayo buka usaha untuk produk kecantikan, ini peluangnya bagus. Silakan Pak Septian terakhir. Produk kecantikan tadi selain karena kita hidup di dunia, bahkan banyak penelitian bahwa iklim kita ini semakin buruk gitu. Jadi semakin buruk, wajah kita ini makin mudah tercemar. Kemudian yang kedua, laki-laki itu udah mulai pakai skincare Kak. Ya, betul. Dan itu market yang besar sekali. Minimal mereka pakai facial foam. Minimal banget. Ya pakai serum dikit lah. Jadi keren banget lah dunia ini. Yang levelnya udah ke atas sudah Ya, mulai pakai retinol ya Pak ya. Betul. Dan artis banyak job itu gara-gara aja brand ambassador kan. Jadi memang marketnya luas banget. Sebelum kita dibanjiri brand dari luar negeri, kita harus local pride lah. Kita banjiri dulu dengan produk-produk kita. Sama seperti yang tadi Tasya bilang gitu ya, local pride banget. Jadi Yes. selain memang ini marketnya besar, masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Termasuk sekarang laki-laki juga sudah mulai menggunakan produk kecantikan dan juga mulai peduli dengan skincare. Jadi ini semoga menjadi encouragement yang luar biasa, penyemangat untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk Anda nih pemirsa Kompas TV dan juga Sobat BRI yang pengen melihat bahwa peluang produk kecantikan ini ke depannya luar biasa sekali. Tepuk tangan dong! Yes. So, terima kasih sekali lagi ya kepada ketiga narasumber kita untuk informasi yang sangat bermanfaat. Sayang sekali waktunya sangat terbatas gitu ya. Betul. Padahal saya yakin ada begitu banyak informasi yang bisa kita gali lagi Betul. lewat ketiganya. Thank you Jadi banget sekali lagi. Betul, kalau mau cobain silahkan ya, lip artnya Zem Cosmetic luar biasa sekali. Mau mampir ke Arayu juga silahkan, tapi tepuk tangan dong untuk Pak Septianco, Tasya Nurmedina dan juga Dr. Ayu. Yeay. Untuk panggung ilmu malam hari ini ya. Yes, dan kami segera kembali dengan kejutan lainnya untuk Anda tetap bersama dengan kami.